Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita kembali lagi dengan mata pelajaran kimia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nadia, Nando, Pipi, Kurnia. Oke. Baiklah. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Tujuannya di sini yaitu agar kita mengetahui apa sih larutan elektrolit dan non elektrolit tersebut dan contoh-contohnya serta mekanismenya. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa sih itu larutan elektrolit? Oke, kepada Nadia silakan. Ya, jadi pengertian dari larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang non elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Sudah paham kan? Oke, selanjutnya yaitu larutan elektrolit ini terbagi atas dua. Ada yang tahu? Ya, elektrolit ini terbagi menjadi dua. Satu, elektrolit kuat. Satu yaitu elektrolit kuat. Dan yang kedua elektrolit lemah. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan memberikan kertas yang berupa gambar yang akan Ibu bagikan kepada kalian, di mana kalian nanti akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, dan pada akhir pembelajaran nanti perwakilan dari kelompok Ibu minta untuk menjelaskan atau menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini atau dari gambar yang telah Ibu bagikan nantinya. Oke, baiklah, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Pada nomor absen 1-5 itu kelompok 1, nomor absen 6-10 itu kelompok 2, nomor absen 11-15 adalah kelompok 3, dan nomor absen 16-20 itu kelompok 4. Di sini ada yang tahu nggak apa sih itu larutan elektrolit? Oke, kepada Nadia silakan. Ya, jadi pengertian dari larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang non elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Sudah paham kan? Oke, selanjutnya yaitu larutan elektrolit ini terbagi atas dua. Ada yang tahu? Ya, elektrolit ini terbagi menjadi dua. Satu, elektrolit kuat. Satu yaitu elektrolit kuat. Dan yang kedua elektrolit lemah. Selanjutnya yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Perbedaannya adakah yang bisa menjelaskan? Ya, kepada Nando. Oke. Jadi perbedaan utama dari larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah yaitu daya hantarnya ketika konsentrasi kedua jenis elektron sama. Pada elektron kuat, elektrolit dapat terurai sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion dalam pelarutnya. Adakah yang bisa menjelaskan contohnya atau menyebutkan contohnya? Iya. HCl, KBr, NaOH. Dan kemudian
contoh dari larutan elektrolit lemah, yaitu ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa sih contoh dari elektrolit lemah? Oke, kepada Pipi. Ya, jadi contohnya yaitu seperti H2C2O4, H2C2O4. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya, CH3COH. Ini adalah contoh dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan daya hantar listrik dan ikatan kimia. Kemampuan menghantarkan listrik dari suatu larutan bergantung pada zat terlarut. Ditinjau dari ikatan kimia, senyawa kimia itu dibedakan menjadi dua. Ibu tulis ya. Jadi senyawa kimia itu dapat dibedakan menjadi dua. Adakah yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Oke, kepada Nadia. Ya, jadi senyawa kimia itu dibedakan menjadi dua. Satu yaitu senyawa ionik dan dua senyawa kovalen. Jadi senyawa kimia itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu senyawa ionik dan dua itu senyawa kovalen. Satu senyawa ionik yaitu adalah senyawa yang terdiri dari ion-ion positif dan negatif yang bergabung oleh karena adanya tarik menarik elektrostatis. Sebagai contohnya yaitu larutan NaCl, KBr, dan CuCl2. Yaitu yang kedua senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini adalah senyawa yang terdiri dari satuan-satuan diskrit yang disebut molekul-molekul yang terdiri dari beberapa atom non-logam yang berikatan antara kovalen. Senyawa kovalen ini ada yang bersifat polar dan non-polar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang dapat mengalami ionisasi bila larutan dalam air, sehingga membentuk ion-ion bebas yang dapat menghantarkan listrik. Oke, sebagai contohnya, dari senyawa kovalen polar yaitu HCl, H2SO4, dan CH3COH. Senyawa ini merupakan zat elektrolit, namun ada pula senyawa kovalen polar yang tidak dapat terionisasi, misalnya aseton, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa kovalen yang non-polar itu contohnya yaitu Br2 dan CH4. Jadi, senyawa kovalen polar yang tidak terionisasi dan senyawa kovalen nonpolar merupakan zat non-elektrolit. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu buah contoh sederhana, di mana soalnya yaitu jumlah asam asetat mula-mula adalah 10 mol dan terionisasi sebesar 2,0 mol. Maka asam asetat memiliki derajat ionisasi sebesar ... dan termasuk elektron apa? Sini kita akan menjawabnya. Yang kita cari yaitu delta, di mana jumlah mol terionisasi dibagi dengan jumlah mol yang dilarutkan. Jumlah mol yang terionisasi di sini yaitu sebesar 2,0 mol. Jadi kita tulis 2,0 mol dibagi dengan jumlah mol yang dilarutkan yaitu sebesar 10 mol. Jadi hasilnya yaitu 0,2. Ini sebesar 0,2. Dan termasuk elektrolit apa? Di sini jadi
Jadi karena delta di antara 0 sampai dengan 1, maka termasuk ke dalam elektrolit lemah. Jadi di sini derajat ionisasinya yaitu sebesar 0,2 dan termasuk elektron apa? Di sini karena delta di antara 0 sampai dengan 1, maka termasuk ke dalam elektrolit lemah. Inilah contoh yang dapat Ibu sampaikan kepada perwakilan kelompok. Ibu minta untuk perwakilannya untuk memberikan kesimpulan atas materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 ya. Oke. Kepada perwakilan kelompok, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, kesimpulannya yaitu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian senyawa kimia itu dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa ionik dan senyawa kovalen. Mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.